Selamat sahabat, selamat pagi semuanya. Sebelum kita mulai diskusi kita atau rangkuman sekolah sahabat kita, mari kita bersatu dalam doa sekali lagi. Bapa di surga, Bapa yang baik, saat ini kami memohon agar Tuhan memimpin kami dalam pembelajaran Alkitab kami. Kiranya Tuhan menuntun pikiran kami supaya kami boleh mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, amin. Saudara-saudaraku, tema sekolah sahabat kita pada triwulan ini adalah tentang penginjilan. Dan sebagaimana penginjilan, ada banyak metode yang dipakai oleh para penginjil untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan. Percetakan, kesehatan, elektronik, dan metode pengajaran yang lain. Tapi pada sahabat ini atau pada pekan yang telah berlalu, kita telah mempelajari atau telah membaca dari sekolah sahabat kita tentang satu metode yang sangat baik yang direkomendasikan oleh Alkitab, yaitu melalui metode kelompok kecil. Nah, apa sih itu kelompok kecil? Dan apa gunanya, manfaatnya, dan kenapa sangat penting untuk dilakukan di dalam kita sebagai jemaat atau sebagai sebuah gereja? Sebelum kita lanjut, mari kita baca ayat tema kita dalam Matius 9 ayat 37 dan 38. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang mempunyai tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Salah satu kendala dalam penginjilan berdasarkan ayat ini adalah orang-orang yang ingin diselamatkan oleh Tuhan itu ada banyak sekali. Tetapi masalahnya adalah pekerja-pekerja ini hanya sedikit. Nah, itu permasalahannya. Tetapi salah satu himbauannya adalah Yesus mengatakan, karena itu mintalah kepada yang punya pekerja-pekerja itu. Siapa yang mempunyai pekerja-pekerja itu? Ya, Tuhan itu sendiri. Masalah ini bukanlah masalah yang tidak dapat terselesaikan dan diselesaikan. Tapi masalah ini adalah masalah yang bisa diselesaikan, tetapi hanya Tuhan yang sanggup menyelesaikannya. Berarti dalam kata lain, hanya Tuhan yang sanggup membuat utusan-utusan ini pergi untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Dan salah satu metodenya yang Tuhan ajarkan adalah metode kelompok kecil. Metode kelompok kecil. Kita tidak bisa melakukan pekerjaan ini sendirian. Kita tidak bisa melakukan pekerjaan penginjilan ini sendirian. Kenapa? Karena kita membutuhkan pertolongan. Kalau saya masih SD dulu, guru saya mengatakan kita ini adalah makhluk sosial. Kenapa dibilang makhluk sosial? Karena manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan manusia yang lain. Nah, begitu juga dengan penginjilan. Kita tidak bisa mencapai target kita. Kita tidak bisa mencapai tujuan kita dalam memenangkan jiwa tanpa ada campur tangan dari orang lain, tanpa ada kerjasama dengan orang lain. Ada satu ilustrasi yang saya ingin katakan. Saya suka nonton bola. Dan salah satu pemain bola favorit saya adalah Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Mereka pemain yang jago. Tetapi bayangkan kalau mereka hanya main sendirian. Anggaplah mereka bermain dengan tim Indonesia yang hanya papan bawah saja, nggak jago-jago banget. Walaupun mereka Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi adalah pemain terhebat di dunia, nggak bisa mengalahkan tim papan bawah asal Indonesia kalau cuma sendirian, meskipun mereka sangat jago. Nah, begitu juga dengan penginjilan. Penginjilan harus dilakukan dengan kebersamaan dan kerjasama satu tim. Nah, salah satu wadahnya adalah dengan kelompok kecil. Nah, apa sih gunanya kelompok kecil ini? Apa gunanya persekutuan dalam kelompok kecil? Ada 4 keuntungannya yang kita bisa peroleh dari kelompok kecil ini. Yang pertama,
kita bisa menguatkan iman kita. Yang kedua, kita bisa meningkatkan pengetahuan kita, karena di kelompok kecil kita akan didorong untuk belajar Alkitab bersama-sama. Beda kalau kita belajar Alkitab sendirian. Dan yang ketiga adalah kita memiliki peningkatan kehidupan doa. Karena kalau di kelompok kecil kita akan memiliki kualitas berdoa yang lebih intens, lebih tinggi lagi. Yang keempat adalah kita akan diperlengkapi untuk bersaksi. Kita akan diperlengkapi untuk bersaksi. Nah, oleh karena itu kelompok kecil sangat berguna. Yang pertama, dia akan menguatkan iman kita, akan meningkatkan pengetahuan kita akan firman Allah, akan meningkatkan kualitas doa kita, dan yang keempat akan mempersiapkan kita untuk melakukan tugas bersaksi kita. Dengan kata lain, ketika orang melakukan atau tergabung dalam kelompok kecil, maka pekerjaan penginjilan kita akan lebih baik, karena bersama akan membuat orang lebih baik. Nah, ada banyak contoh di Alkitab tentang kelompok kecil. Contoh pertamanya adalah dari Allah sendiri. Mungkin kita bertanya, dari mana sih kelompok kecil itu pertama-tama terbentuk? Kelompok kecil terbentuk pertama kali oleh Allah sendiri. Kenapa begitu? Alkitab mengatakan sendiri dalam Kejadian 1 ayat 2, ayat 1 dan 2 dan ayat 26. Peristiwa di mana Allah menciptakan bumi. Allah mengatakan dalam Kejadian 1 ayat 26 apa? Marilah kita menjadikan manusia serupa dengan gambar kita. Maksudnya apa? Ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, ada satu kelompok kecil yang terdiri dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh untuk berdiskusi dalam menciptakan bumi dan isinya. Dan juga ketika dalam proses penebusan, kelompok kecil ini, Trinitas ini melakukan pekerjaannya bersama-sama. Allah Bapa mengutus Yesus melakukan pelayanan penebusan di bumi, dan Roh Kudus membangkitkan Yesus ketika Yesus dalam keadaan mati. Dan itu dicatat di Yohanes 10 ayat 17 ayat dan 18, Roma 8 ayat 11, 1 Korintus 15 ayat 15, di mana Roh Kudus membangkitkan Yesus. Trinitas bekerja sama dalam proses penciptaan alam semesta dan juga proses penyelamatan manusia. Dan sekali lagi saya tekankan bahwa konsep kelompok kecil sudah dimulai dari Taman Eden dan diteruskan sampai kepada proses penciptaan oleh Allah Trinitas. Dan contoh selanjutnya adalah sebelum sampai di sana, saya membacakan satu statement di sini. Kelompok kecil mungkin memiliki banyak tujuan yang akan kita pelajari dalam pelajaran pekan ini. Tetapi tujuan utamanya adalah untuk memenangkan orang-orang yang terhilang daripada Yesus. Kelompok kecil ada banyak tugasnya, ada banyak tujuannya. Tetapi tujuan utamanya cuma satu. Tujuan utamanya hanya untuk menyelamatkan jiwa-jiwa dan datang kembali kepada Yesus. Kenapa seperti itu? Karena tujuan kelompok kecil yang pertama, yang terdiri dari anggota kealahan, tujuan utama cuma satu. Apa tujuannya? Untuk kepentingan dan keselamatan manusia. Oleh karena itu kelompok kecil yang ada di jemaat kita harus memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk keselamatan jiwa-jiwa. Contoh selanjutnya, Musa dalam Keluaran 18 ayat 21 sampai 25. Musa ini adalah satu pemimpin dari satu bangsa yang sangat besar. Sekitar 2 juta orang Israel yang keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Sebelum Musa membentuk kelompok-kelompok kecil, Musa sangat kewalahan. Karena kenapa? Dia harus mengurus semuanya. Keluhan-keluhan, permasalahan-permasalahan di kalangan orang Israel harus dia selesaikan sendirian. Tetapi Yitro yang adalah mertuanya Musa mengatakan apa? Bentuklah kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari berapa? Dari 100 kelompok
50 kelompok, dan 10 kelompok. Dan masing-masing kelompok dikepalai oleh satu orang yang takut akan Tuhan dan juga bijak. Dan Musa mengikuti anjuran dari ayah mertuanya. Dan alhasil, pekerjaan Musa dalam memimpin orang Israel lebih efisien dan efektif. Karena kenapa? Karena pendelegasian melalui kelompok-kelompok kecil menghasilkan kinerja yang baik. Dan satu pelajaran yang kita bisa petik dari kelompok kecil ini adalah, di dalam kelompok kecil, kita memiliki rasa persatuan dan persaudaraan yang lebih kuat lagi. Ketimbang kita bergereja di jemaat yang ratusan anggota jemaat, itu nggak kerasa dia punya perasaan, saling peduli, perhatian satu sama lain. Ketimbang kalau kita tergabung dalam kelompok-kelompok kecil. Kelompok-kelompok kecil ini akan merangsang perasaan peduli kita satu sama lain. Nah, cocok untuk gereja-gereja yang besar. Gereja-gereja yang terdiri dari anggota-anggota yang besar, banyak anggotanya, wajib memiliki kelompok-kelompok kecil. Karena di kelompok kecil ini, apa yang akan terjadi? Orang-orang akan saling perhatian, lebih peka satu sama lain. Dan di kelompok kecil ini, harus dilakukan pendidikan untuk melakukan pekerjaan penginjilan. Nah, orang akan lebih canggung kalau di gereja yang besar untuk belajar bersaksi. Tetapi ketika orang yang pemalu, bahkan kalau sudah gabung dalam kelompok kecil, dia akan lebih terbuka untuk menerima pengajaran dan untuk dilatih. Nah, kelompok kecil itu bermanfaat untuk membangun dan membentuk hubungan yang lebih erat dan peduli. Dan satu contoh kelompok kecil yang dibangun oleh Yesus. Nah, menurut survei, kelompok kecil yang bagus untuk berinteraksi itu terdiri dari 6 sampai 12 orang. Itu yang terbaik untuk hubungan timbal baliknya dan hubungan kelompok, interaksi kelompok. Dan Yesus seperti itu. Yesus membentuk 12 orang dalam kelompoknya. Nah, tujuan Yesus membentuk kelompok kecil ini ada 2. Yang pertama, dia mau menguatkan iman mereka yang ada di dalam kelompok, yaitu murid-muridnya. Yang kedua, setelah iman mereka terbentuk, iman mereka bertumbuh, Yesus mengajar mereka untuk memenangkan jiwa. Nah, penting untuk kita perhatikan bahwa di dalam kelompok kecil, ketika kelompok kecil itu sudah terbentuk, step pertamanya adalah membuat karakter building dan faith building, membangun iman mereka. Ketika iman kita sudah terbentuk, sudah terbangun, step selanjutnya adalah mengajak anggota kelompok kecil kita untuk pergi melakukan tugas penginjilannya. Seperti yang dilakukan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Murid-murid tidak langsung disuruh menginjil, tapi murid-murid belajar dari Yesus dahulu, menerima perubahan karakter, menerima penguatan iman. Setelah kuat, mereka menjadi berkat bagi orang lain di sekitarnya, di seluruh Israel. Contoh selanjutnya adalah jemaat mula-mula. Penginjilan yang terbaik yang pernah tercatat di Alkitab adalah di era para rasul-rasul. Kenapa begitu? Karena rasul-rasul yang telah menerima curahan Roh Kudus pada hari Pentakosta, mereka pergi menginjil. Dan salah satu kontribusi yang paling besar dalam penginjilan mereka adalah kelompok kecil. Di pelajaran sekolah Sabat hari Rabu dikatakan, salah satu faktor yang berkontribusi terhadap pertumbuhan cepat gereja Perjanjian Baru adalah struktur organisasi kelompok kecil mereka. Kelompok kecil membuat perbedaan. Jadi, di zaman para rasul-rasul, mereka beribadah di rumah-rumah. Dan dari rumah-rumah ini terbentuklah kelompok kecil. Dan kelompok kecil ini melakukan tugas mereka untuk menyampaikan Injil itu. Jadi nggak satu-satu orang, nggak. Tetapi mereka berkelompok
menyampaikan pekerjaan ini, melakukan pekerjaan ini. Dan Rasul Paulus juga dikatakan di sini selalu bersama-sama dengan beberapa orang. Contohnya ketika Paulus pergi ke satu tempat, dia bertemu dengan Aquila dan juga Priscilla, suami istri. Mereka bertiga melakukan pekerjaan penginjilan di daerahnya. Dan Paulus tidak pernah sendiri dalam melakukan pekerjaannya. Dia selalu mengajak Timotius, dia selalu mengajak Barnabas, dan Markus juga pernah bergabung dengan pekerjaan Paulus. 3 kali Paulus melakukan pekerjaan penginjilannya, mission tripnya, dia selalu bersama-sama dengan timnya. Kenapa Paulus? Kita bisa bayangkan, Paulus ini adalah orang yang luar biasa pintar. Dia fasih lidah, dia jago, dia berani. Tetapi dia sadar bahwa pekerjaannya akan sangat efektif kalau dilakukan bersama-sama. Tidak akan efektif kalau dia lakukan sendirian. Dan satu pelajaran yang sangat penting bagi kita, seberapapun hebat kita dalam berbicara, seberapa pintar pun kita perlu bantuan sesama kita. Dan bantuan ini bukan tentang kuantitas, bukan tentang jumlah orang yang membantu kita. Karena terbukti di zaman perjanjian baru, walaupun mereka sedikit, hanya sedikit saja orangnya, tetapi ketika mereka bekerja sungguh-sungguh, bekerja bersama Tuhan, walaupun sedikit mereka, pekerjaannya berdampak sangat luas sampai ke seluruh dunia di zaman itu. Dan satu prinsip yang perlu kita ketahui dalam kelompok kecil, yaitu pengorganisasian. Kenapa pengorganisasian ini penting? Contohnya, gereja Masa Advent hari ke-7 sebenarnya tidak mau membuat organisasi. Tetapi pada tahun 1863, mereka membentuk dan mengorganisir gereja Advent Pergerakan ini menjadi sebuah wadah, sebuah organisasi. Alasannya cuma satu. Alasannya adalah supaya tujuan mereka boleh disatukan dan boleh tercapai dengan baik. Tujuan pengorganisasian adalah supaya pekerjaan ini lebih mudah dilakukan bersama-sama. Paulus memberikan satu analogi dalam satu perumpamaan dalam 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 25 tentang anggota tubuh. Dikatakan di sana bahwa mata nggak bisa bilang aku nggak butuh telinga. Kalau nggak ada telinga bagaimana mau mendengarkan? Dan tangan nggak bisa bilang aku bukan anggota tubuh, aku berbeda. Dan penciuman hidung nggak bisa bilang aku nggak butuh telinga. Kenapa begitu? Karena setiap anggota tubuh kita, mau itu mata, telinga, tangan dan kaki, penciuman, bibir, itu terdiri dalam satu tubuh. Apa pelajarannya? Pelajarannya adalah setiap anggota tubuh kita harus disinergikan, harus disatukan dalam mencapai tujuannya. Contohnya gini, kalau kita sementara ingin mengejar kereta yang hampir ketinggalan, kalau mengejar berarti kita butuh anggota tubuh apa? Ya kaki untuk berlari. Tetapi bayangkan kalau tangan kita nggak ikut bergerak, tangan kita ke belakang terus, dan nggak sampai di situ. Kaki kita terus berjalan, tapi leher kita menghadap ke kiri begini. Apakah kita akan sampai ke tujuan kita? Apakah kita akan sampai mengejar kereta yang kita tuju? Enggak. Kenapa? Karena leher kita mempengaruhi mata kita. Dan kalau kita nggak ada mata, percuma kaki berjalan tapi nggak bisa bersinergi dengan mata dan leher. Nggak akan sampai ke tujuan. Begitu juga dengan kelompok kecil dan juga di jemaat kita. Kita punya banyak talenta. Ada yang punya talenta bicara, ada yang punya talenta memberi, ada yang punya talenta bergaul. Bayangkan yang mau bekerja cuma yang talenta bicara. Yang punya talenta bergaul nggak mau bergabung dengan yang punya talenta bicara. Bagaimana penginjilan ini bisa berjalan dengan baik? Nggak bisa. Tetapi semua talenta, berdasarkan 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 25, semua talenta itu berharga dan semua talenta itu harus disinergikan, disatu padukan untuk mencapai tujuannya. Oleh karena itu, pengorganisasian dalam kelompok kecil sangat penting. Dan satu pelajaran yang penting kita harus lakukan adalah
di mana kita perlu kerendahan hati. Mungkin kita punya talenta yang baik, mungkin talenta kita mungkin lebih baik daripada orang lain, tetapi kita perlu kerendahan hati karena kita membutuhkan mereka juga. Talenta-talenta yang mereka miliki mungkin gak ada sama kita, dan kita perlu talenta itu untuk bekerja melakukan tugas ini. Dan pelajaran yang selanjutnya adalah kembali lagi ke ayat tema kita. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Jawaban terhadap permasalahan ini adalah, salah satunya adalah kelompok kecil. Di mana di dalam kelompok kecil ini kita akan dilatih, kita akan berkembang bersama-sama, mempelajari kebenaran lebih giat lagi, dan dipersiapkan untuk pekerjaan penginjilan. Dan melalui kelompok-kelompok kecil ini, pekerjaan Tuhan, tuaian yang masih banyak di luar sana, akan dipanen satu persatu, akan dituai satu persatu. Saya bacakan satu kutipan di pelajaran hari Kamis. Fokus dari semua kelompok kecil yang efektif adalah kesaksian dan pelayanan. Pelayanan kelompok kecil akan segera mati jika fokusnya adalah hanya ke dalam dan bukan keluar. Fokus kelompok kecil harus dua. Dia harus ke dalam dulu, meningkatkan iman dahulu, dan juga fokus yang terakhir harus dijalankan, yaitu keluar, pergi. Percuma kita udah baca kitab setiap hari, percuma kita sudah baca Roh Nubuat setiap hari, tetapi kita nggak pergi keluar. Percuma, itu akan mati. Jika kelompok kecil menjadi mementingkan diri sendiri, bagaimana caranya kelompok kecil mementingkan dirinya sendiri? Ketika kebenaran itu hanya dipelajari untuk diri sendiri. Ketika kita hanya mementingkan diri sendiri, dan sedikit lebih dari kelompok diskusi, yang kerjanya cuma diskusi doang, ia akan gagal dalam tujuannya dan kehilangan alasan vital untuk keberadaannya. Kelompok-kelompok kecil ada untuk memimpin orang kepada Yesus, memelihara iman mereka kepada Yesus, dan memperlengkapi mereka untuk bersaksi bagi Yesus. Kelompok kecil adalah untuk melatih orang-orang bersaksi untuk Yesus. Jadi inti dari pelajaran kita adalah di mana kita perlu berlatih